Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 6 tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Nah, berikut ini adalah peta negara Asia Tenggara anak-anak, beserta negara-negaranya. Asia Tenggara ini letak geografisnya berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala itu di bagian barat, Laut Cina Selatan itu di bagian utara, Samudra Pasifik itu di bagian timur. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara ini beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hanya Myanmar yang bersuhu subtropis. Hutan tropis di kawasan Asia Tenggara kaya akan flora dan fauna. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Hanya negara Laos saja yang tidak memiliki laut. Nah, berikut ini negara Asia Tenggara anak-anak. Ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Nah, negara-negara ini bergabung menjadi satu, membentuk suatu organisasi yang disebut ASEAN. ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena memiliki kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, tokoh-tokoh pendirinya itu ada 5 negara, yaitu ada Malik itu dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, anak-anak, mari kita cari tahu bagaimana budaya dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut. Yang pertama, kita awali dari negara Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini terdapat kampung air, yaitu desa terapung, yang penduduknya adalah orang Melayu, mayoritas agamanya adalah Islam. Di Brunei Darussalam ini, penemunya adalah Awang Alak Betatar, dan memberi nama Brunei yang diambil dari kata Nah Baru, dan kata Darussalam mengandung arti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, di Brunei ini dalam percakapan jangan menunjuk dengan jari karena dianggap kasar. Tradisi di sini juga tidak berjabat tangan dengan lawan jenis loh ya. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter tinggi ya. Patung ini berada di Batu Kafes. Malaysia ini juga memiliki kota bernama Georgetown. Kota ini sudah terdaftar dalam UNESCO World Heritage yang terletak di kota Penang. Kota ini beragam budaya ya. Makanan khasnya Malaysia yaitu nasi lemak. Selanjutnya adalah negara Filipina. Di negara ini merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur yaitu Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa Inggris sebagai pengantar percakapan. Namun ada 8 dialek utama yang digunakan dalam sehari-hari. Salah satunya adalah bahasa Tagalog. Di Filipina ini ada sebutan po dan opo. Nah, ini sebutan terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan kata kuya, ate, manong, atau manang. Berjabat tangan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi yang dijumpai. Berbeda ya dengan Brunei. Kemudian di Filipina ada tarian tinikling. Nah, tarian ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Sama dengan permainan rangku alu di Indonesia ya. Selanjutnya negara Kamboja. Di Kamboja ini banyak terdapat candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu-Buddha ini terukir di tembok candi tersebut. Candi yang terkenal adalah Angkor Wat. Tarian tradisional Kamboja adalah tari Apsara yang lahir sejak 2000 tahun yang lalu. Di Kamboja, orang-orang sana itu menggunakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Kemudian, syal kotak-kotak itu dikenakan oleh orang Khmer. Kemudian juga menggunakan bandul Buddha pada kalungnya untuk menjaga dari roh jahat, serta dipercaya membawa keberuntungan. Makanan khasnya adalah cha, tumisan. Selanjutnya Myanmar. Myanmar ini disebut dengan negara 1000 pagoda karena dengan mudah menemukan kuil-kuil Buddha. Penduduknya mayoritas keturunan Tibet, bahasanya adalah Burma. Pakaian adatnya di Myanmar ini adalah longyi. Longyi ini pakaian tradisional ya. Mirip sekali dengan sarung di Indonesia, dililitkan dari pinggang sampai ke betis.
Selanjutnya adalah negara Vietnam. Nah, di sini terdapat permainan tradisional yang disebut menangkap jangkrik. Permainan ini berbentuk lingkaran dengan seorang anak di tengah lingkaran dengan mata tertutup. Anak yang mata ditutup tersebut menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Seru ya. Pakaian khas Vietnam adalah áo dai yang dilengkapi dengan topi caping. Juga ada tradisi duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan minum, mengobrol pun menggunakan dingklik. Selanjutnya adalah negara Laos. Nah, penemu Laos ini namanya Ai Lau, sehingga nama Laos berhubungan dengan penemunya. Olahraga tradisional di sini disebut Gatau. Permainan ini seperti voli ya, tapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Nah, pada tahun baru di Laos ini disebut Bun Pi. Pada tahun baru ini semua penduduk membersihkan rumah, memakai baju baru, serta mencuci patung Buddha. Makanan khas Laos adalah nasi atau beras ketan yang disebut Lu Khao Niao. Artinya adalah anak turun nasi ketan. Kemudian di Laos ini ada tradisi upacara sakral yang mana disebut dengan Saibat. Upacara ini merupakan pemberian sedekah, yaitu para biksu membawa bakul kecil mengitari kota dan menerima sedekah dari penduduk setempat. Nah, selanjutnya negara Singapura. Singapura ini memiliki lambang yaitu Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang artinya lautan, berasal dari bahasa Jawa. Di Singapura ini, penduduknya berasal dari Cina, Melayu, dan Eropa, sehingga memiliki 4 bahasa, yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Penduduk Singapura ini memiliki budaya jalan kaki loh. Sekitar 80% penduduknya memilih jalan kaki untuk pergi kemana-mana. Dan makanan khasnya adalah kepiting cabai. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Thailand terdapat cerita nasional yang disebut Ramakin. Cerita ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sana. Berdasarkan cerita itu, kepala ini merupakan bagian tubuh yang dihormati, sehingga tidak ada satupun orang yang menyentuh kepala, termasuk kepala anak kecil sekalipun. Sebaliknya, kaki dianggap paling hina, sehingga tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau ke orang lain. Thailand memiliki kebiasaan minum teh secara turun-temurun. Di Indonesia, minum teh dengan diseduh yang disebut dengan teh poci. Sedangkan di Thailand, disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini dikenal dengan Thai iced tea. Disajikan dingin, tentu lebih puas, lebih enak minumnya di saat cuaca panas seperti ini ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.